ini pada waktu yang sangat mulia ini diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat hadir, dapat duduk di majelis-majelis yang mulia. Dan duduk di majelis yang mulia ini adalah merupakan nilai yang sangat besar. Karena pada semua orang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa hadir ke tempat-tempat mulia ini. Kita melihat beberapa banyak di luar sana, banyak orang yang mengadakan kegiatan-kegiatan agama tapi namun kada terbuka hatinya, kada hendak, kada mau hadir. Tapi kita kada mengapa seperti itu. Itu adalah merupakan kehendak daripada Allah. Karena Allah belum lagi memberikan taufik dan hidayah kepada hamba itu. Kalau orang itu sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu terbuka. Artinya ada terlintas dalam hatinya berkeinginan hendak mengerjakan sesuatu yang baik. Karena hidayah itu petunjuk adalah untuk yang baik, dan Allah petunjuk untuk maksiat. Kalau kita cuma menjalankan semuanya dah, kalau ada misalnya hari ini menghendak berbuat maksiat, biasanya kita petunjuk Allah Taala, betul itu baik. Nah, ada orang tidak petunjuk karena hal itu kegiatan maksiat. Jadi terlebih khusus yang petunjuk itu nanggu dan itu adalah dari mutakin, yaitu adalah petunjuk bagi orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya itu dekat kepada Allah. Nah, jadi terbuka hatinya, ada keinginan untuk berbuat baik, ada keinginan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan orang yang bernuansakan Islami, yang bernuansakan agama. Kemudian setelah itu apa? Setelah dapat hidayah Allah Ta'ala, lalu diberikan lagi taufiknya Allah Ta'ala. Apa itu taufik? Taufik itu karena kawan yang dilaksanakan. Buktinya ya kita malam hari ini duduk kita di majelis ini sudah terbuka hati kita, ringan langkah kita, ringan pikiran kita, akhirnya datang ke tempat ini. Itu mana buktinya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang anak melakukan sembahyang tapi baru dapat taufik, ada kamu gitu. Mulai pagi ke bewi tulang kemana? Rencana insya Allah karena hari Jumat kalau sudah Jumat ya. Pasti kamu hidayah Allah Taala. Tapi ketika sampai waktunya, sampai saatnya sudah melaksanakan waktu Jumat, oh ternyata keliru gitu. Ada yang dilakukan, ada yang jari tangan, nama orang ada jadi. Ibadah itu tadi, kembali yang benar tadi, maka itu karena taufik tadi terhenti. Ada dapat taufik berarti kita berbicara masalah taufik itu adalah masalahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita dapat kita bertawakal kepada Allah. Hidup kita ini jangan lepas dari tawakal. Harus kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal apapun. Karena tawakal itu adalah merupakan kunci keberhasilan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena awal daripada ikhlasnya seseorang beribadah kepada Allah, yang awalnya mengapa adalah tawakal. Serahkan diri dulu kepada Allah. Makanya kalau orang sembahyang itu dari awal itu sudah tawakal. Karena kita kada sadar aja. Makanya tawakalnya kan usolli faradullah wa usolli al-subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Betul, ada itu. Setelah itu apa dihalusi akhirnya apa kita kalau mampu mengerjakan hal seperti itu, ini adalah merupakan tolong ataupun bantuan pertolongan hidayah dari Allah Ta'ala. Lalu Allah akan sembahyang. Berarti akhirnya apa? Ikhlas. Bila sudah ikhlas itu kita apa? Alhamdulillah karena sudah mengerjakan sesuatu, berarti sesuai dengan syaratnya diterima oleh Allah Ta'ala daripada amal ibadah kita.
umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidak memerintah akan mereka itu untuk menyembah kepada Allah kecuali orang dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal itu perlunya apa? Ada ikhlas. Kayak apa pencapaian ikhlas itu? Tentunya kita harus kita ketahui, kita kaji bagaimana sebenarnya ikhlas. Karena ikhlas itu ada bermacam-macam tingkatan. Kadang sekedar kita melepaskan diri terhadap perbuatan kita serahkan kepada Allah, banyak lagi tingkatannya, ada macam-macamnya. Di dalam kitab itu disebutkan minimal sekurang-kurangnya kita merasakan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama yaitu dinamai dengan ikhlas abrar. Yang kedua ada namanya ikhlas muqarrabin. Kalau ikhlas abrar itu ia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan taat kepada Allah semata-mata dengan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan merasakan di dalam ia mengerjakan itu merupakan anugerah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita sudah menggapai sesuatu merupakan perbuatan taat kepada Allah taala dengan merasakan menjunjung tinggi perintah Allah dan merasakan ini adalah semua yang kita kerjakan itu adalah aun atau pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah dinamakan ikhlas. Kayak puasa kita misalnya di bulan Ramadan, rasakan alhamdulillah aku ini masih diberikan hidayah Allah taala, ditolongi aku kalau puasa, maka namanya ikhlas. Yang kedua ada yang namanya ikhlas muqarrabin. Ikhlas muqarrabin itu adalah dia menyatakan hatinya dan dirinya itu semata-mata dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ia tidak merasa mengerjakan, tidak merasa memperbuat, melainkan semua itu daripada perbuatannya Allah dan kekuasaannya Allah. Sedikit ya bedanya. Cuma hal seperti ini kalau kita pada rasakan, kadang kita dalami, kita akan merasa apa itu bedanya antara kita ditolongi oleh Allah Taala dan dilakukan oleh orang. Tentunya kita apa? Lebih awalnya kita mendalami tentang ilmu tauhid dulu, agar kita bisa membedakan. Karena itu adalah pakaian di dalam batin kita. Bagaimana kita mendekatkan diri supaya benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasa orang Bahari itu apa? Bahasa termasuk ilmu tasawuf, ilmu batin kita. Nah itu benar-benar harus kita dalami, kita kuati dulu hanya kita selalu baik. Makanya di dalam hadis Rasulullah itu awalul din ma'rifatullah. Awal agama itu yang pertama adalah mengenal Allah. Setelah mengenal Allah baru beribadah. Karena orang beribadah kalau pada tahu nama disembah kan sia-sia namanya. Kita harus kenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita anjung, kita junjung tinggi siapa. Tentunya kita harus tahu dulu. Mengetahui itu adalah ilmunya, adalah ilmu tauhid tentang pengasaan kita kepada Allah, baik itu secara zatnya Allah, sifatnya Allah, afalnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya kita sudah memasuki hari yang tadi dulu deh, dengan hari lagi. Ini sudah Pak Allah parahnya sampai itu ya. Kalau diganti hari lagi cuma agak lama nih kita apa? Hari raya pemilihan. Berarti kalau menurut itu hari ke-7 hari, 23 hari insyaallah hari raya itu. Insyaallah raya. Karena orang puasa pikirannya banyak pikirannya kenapa?
diberikan oleh Allah Ta'ala dapat melaksanakan ibadah, yaitu khususnya di bulan Ramadan berpuasa, kemudian di malam harinya kita melaksanakan ibadah tarawih, yang mana kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini banyak Allah tumpukan, banyak Allah kumpulkan. Karena li'annal hasanata mujtami'atun, kata Rasulullah, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu telah dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kebaikan ada apa aja? Artinya kebaikan-kebaikan bulan lain semuanya ada di bulan Ramadan. Kelebihannya itu akan mengimbangi daripada kelebihan bulan Ramadan. Orang bersedekah di bulan lain, bersedekah di bulan Ramadan, beda itu pahalanya. Nah, apalagi pulang di bulan Ramadan, karena di dalam apa? Jar Nabi Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari itu adalah hari Jumat. Itu secara umum, baik hari apa aja, bulan apa aja, tahun berapa aja. Bila hari Jumat itu paling pada lain, kan hari-hari tujuh ya. Paling harap sudah paling aula dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari Jumat. Nah, siapapun di Rasulullah beramal beribadah di hari Jumat ataupun malam Jumat itu, maka akan pasti diterima oleh Allah dan diganda-gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita beribadah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini akan melebihi daripada bulan-bulan lain juga. Apalagi kita beribadahnya di malam Jumat atau malam subuh apa hari Jumat. Jadi perbanyakkan ibadah kita di hari Jumat atau malam Jumat. Makanya kebaikan hari Jumat itu mandinya ada niatnya, ya kan? Mandinya ada niatnya. Di hari lain tidak ada mandi, kecuali mandi junub, ya kan? Hari Jumat kalau ada niatnya, berarti apa? Gemir dari Jumat itu banyak nilai baik kebaikannya, banyak pahalanya. Nah, berapa kali kamu dia berniat dapat pahala? Mandinya dihitung hari Jumat itu mulai dari habis tengah malam sudah dihitung, udah niat asal niat nawaitu ghusla. Belum boleh berjalan itu. Nawaitu ghusla min yaumil Jumat sunatan lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala aja maksud. Nah, berarti dalam hati ketika mengui sahajoko mandi hari Jumat sunat karena Allah dapat pahala mandi. Baik-baik orang di junub, kan? Ya tak tahunya. Kalau dalam di junub ada ghusla itu tadi yang apa? Nah, yang lagi jalan. Ya bila ada yang begini gitu kan. Bila sudah pakai ini kan enggak berjalan. Tapi bila sudah ibadah enggak ada masalah. Nyerok sama siapa? Sudah menjadi Bikin sama Pak Saudara. Ya, ramai aja nyambung lagi. Layangan susu. Ada pernah bila ada suara lain. Sini ini kuingnya aja nyaman. Boleh kita tawa, pakai tawa gigi mau ya. Memandang para baik, para ulama ya, diringi dari manusia. Dia mulai mengasih mulai kepala sampai berarti diringi kepala. Coba mana orang apa diringi itu ada pandangan kasih sayang, hanya beda. Pandangan kalau kita anak yang saling menyayangi, saling menghargai itu bakal. Cuma ada sama aja mana para habibnya Rasulullah, ada sama aja mana para ulama. Cuman asal kita ketika kita memandang ada begitu juga. Nah, ada orang memandang asing ada apa? Ciri kita harus jadi kasih simpulan berapa terus jadi kita harus. Alhamdulillah sekalian dirahmati oleh Allah. Siap dari kita dikira dengan
kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai lawan ingin kita. Yang pertama apa? Yaitu puasanya orang awam. Yang kedua ada yang disebut dengan puasa orang khawas, dan yang ketiga ada yang disebut dengan puasa khawas. Nah, bila kita menggawi ini di antara yang tiga ini sama, kita bisa karena nomor satu aja atau karena nomor dua atau nomor tiga, belain pahalanya. Jadi kita jangan mencari teman. Nah, beda pahalanya menggawi puasa ini beda pada orang lain kan? Nah, tentu puasanya beda-beda. Karena sudah jelas puasanya itu tiga pangkatnya, ada tiga derajat. Kalau puasanya orang awam itu nama yaitu pakuful batna wal faraja an dari syahwat. Puasanya orang awam itu adalah menahan perut dan farajnya daripada mengabulkan segala syahwat ataupun kehendak. Kau menahan makan, kau menahan minum, kau menahan kadang menggawe bini. Kemudian kau memandang sesuatu itu ada dengan syahwat. Udah sah seluruh puasanya, asal cukup syarat rukunnya. Dipelihara yang membatalkan dan ditambahi akan sunat-sunatnya, maka hal itu sudah dinilai di sisi Allah Ta'ala. Artinya berpahala aja. Asal kau menahan makan, menahan minum, menahan syahwatnya. Ditanya kadang-kadang syahwat kan menahan begini, dibaik di muka. Ini lah, keluar handai kurang baju dan utang aja kemana ya Pak? Ini nama awal dari pas saya. Kasihan abahnya bulan kali berharap dengan apa saya menahan marahnya. Iyalah. Harus sama-sama mengerti itu tuh. Mau kita keluar, kita yang nggak pikirannya. Keluar ini basah, menjadi basah. Melihat yang bagus-bagus manusia lah. Yang bilang langsung ada dalam itu pemikiran itu, jangan ada syahwat. Kalau memang ada syahwatnya, yang sampai menggugurkan pahala ibadah kita, kita perlu dijaga. Ini puasanya orang-orangnya mana? Yang kedua ada yang namanya puasa khawas. Puasa khawas sebenarnya. Bahwa semua salihin, bahwa kaful jawari anil asam, fala yatim dzalika illa bi mudawwati khamsati asya. Bermula puasanya orang khawas itu adalah puasanya orang soleh. Hakikat pahalanya, hakikat bikinnya. Tadi yang sekedar menahan lapar dan haus, kemudian menahan daripada syahwat. Kemudian ditambah lagi menahan daripada seluruh anggota tubuh. Yang mana yang anggota tubuh itu kita hitung yang disebut dengan panca indera, yaitu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengraba tangan, kemudian termasuk parut kita, kaki kita. Nah itu nanti pelihara. Karena mata ini bisa kadang-kadang menjadikan kebaikan, bisa menjadikan keburukan, bisa menjadikan maksiat bagi kita. Begitu juga telinga, begitu juga tangan, begitu juga kaki, bisa menghasilkan antara baik dan tidak baik. Karena gawian itu mesti dua macam aja, gawian baik dan tidak baik. Halal haram, siang malam, laki-laki perempuan kan dua aja, pasti berlawanan kayak itu sudah. Jadi bila yang baik, bila yang baik, bila yang ada baik, tidak baik kan? Nah itu. Pendekatnya di mana? Pasti di dalam anggota tubuh kita. Bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari apa lagi? Dari tangan kita.
Bisa juga antara kada baik berarti balikan sesuatu nah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bicara tentang haram banyak karena ini ada baca ya kita. Cuman kita aja tak bisa memilah-milah lagi. Nah, mana kira-kira yang mengatur apakah ini menjadikan ibadah kepada kita ataupun menjadi maksiat kepada kita, menjadikan kejahatan kita jadi merasakan. Makanya setiap sesuatu yang kita kerjakan, setiap sesuatu yang kita lakukan itu seharusnya sebelumnya kita berpikir lebih awal. Makanya mata kita ini nah, sebelum kita berbujilat, sebelum kita berbujilat pikiran kemana mata. Itulah namanya termasuk orang yang memelihara seluruh anggota daripada untuk berpuasa daripada puasanya orang puas. Di dalam hadis disebutkan wala yatim dzalika illa bi mudawwati khamsati asya. Maka tidak sempurna puasa seseorang itu kecuali dengan mengamalkan 5 perkara. Ini paling tidak. Apa yang pertama? Wadul basar an kulli ma yatum musyaqan. Yaitu apa? Memelihara matanya itu daripada sekalian sesuatu yang tercela dalam dosa. Apa aja yang dianggap haram misalnya. Mata itu dipelihara daripada hal-hal yang haram. Nanti dicela oleh hukum syara kan haram hukumnya. Jadi apa aja yang dicela? Melihat bininya misalnya. Biniannya, pakaiannya, pemuda benar. Tiring kan apa? Kalau mandiri jangan. Ini tak tiring tidak apa. Makanya orang tak tampar biasa. Dia hati-hati kalau diperiksa biasanya dia pada dalam kronologisnya. Bila salah jawaban dan lain-lain kan. Nah, tamparannya aja sih kan ya. Tidak cuma nampar gitu. Ya sama aja. Enggak tinggalkan aja. Meninggalkan mesin aja itu namanya dosa besar. Tak tinggalkan itu. Jadi melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hal-hal yang haram itu termasuk adalah merusak daripada puasanya orang puasa. Yang kedua itu lisan. Yang kedua adalah memelihara lidahnya. Untungnya terpelihara daripada apa? Daripada menggibah, daripada berdusta, daripada makan domba dan termasuk juga apa bersumpah palsu. Kita kadang-kadang ya udah nilai namanya kurang pak supaya percaya itu nilai ada apa ada untungnya kan terserah orang yang percaya kepada ya kan karena orang kurang cuma kita ini kan yang menang memang sudah kalau hendak memastikan hal itu lalu dapat bersumpah dengan sumpah itu kan sumpah menyebut nama Allah nilai ta'ala. Jadi untuk kita pelihara. Makanya orang yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan itu perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah sholawat supaya lidah kita ini selalu basah untuk mengingat Allah berzikir kepada Allah. Kalau kita kata maroket ya, lain lagi misalnya itu seperti jadi pasar-pasar itu duduk di bangku bisa apa? Karena nanti lagi saya artinya pisahkan menonton itu ya Pak. Dan yang ketiga yaitu apa? Menahan daripada telinganya daripada mendengar tiap-tiap yang minimal yang makhluk. Lagi mendengar nyaman kenapa? Kalau bertanding mulai kurang sama mendengar ya. Mendengar kita itu pada kita cuma mendengar mariakan ya juga karena itu
Dan yang kelima yaitu menahan parut daripada segala yang syubhat ataupun lebih-lebih tak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita berbuka puasa. Di waktu iftar yaitu terutama kita pelihara parut kita ketika kita berbuka puasa itu harus yang halal. Salah satunya yang kita ragu daripada yang halal itu bertutupan, jangan kali bakar. Bila bertutupan kepada bakar termasuk kalau pakai halal, karena dianggap bakar rusak jual belinya. Ada sah. Setiap ada sah dianggap bakar ada jadi bermanfaat. Nah, jadi harus kita pelihara. Jadi kesimpulannya puasa orang Khawas itu adalah memelihara seluruh anggota tubuhnya, dan yang berikutnya